rasa program ini tidak akan mengalami perubahan banyak. Lihat saja berbagai kritik yang berseliweran di sosial media atau perdebatan di televisi. Bahkan aksi-aksi yang mempertanyakan program ini. Kehadiran pemimpin baru yang dianggap hanya menciptakan drama baru tak berkesudahan menjadi pertanyaan publik. Mampukah Nani S. Deyang mengubah perspektif negatif dan keraguan publik terhadap MBG menjadi citra yang lebih positif? Agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Salah satu program pemerintah yang diperdebatkan luas adalah makan bergizi gratis, MBG. Saya dan kru Alright berdiskusi cukup intens mengenai program ini dengan jutaan pertanyaan yang menggelayut di kepala. Kenapa program ini dilaksanakan terburu-buru? Misalnya, apa penyebab keracunan anak-anak sekolah yang memakan MBG? Kenapa teriakan publik soal kejanggalan tata kelola tidak didengar sedari awal? Lalu tiba-tiba Kepala Badan Gizi Nasional yang mengelola MBG ditangkap karena kasus korupsi. Lepas dari cerita soal lokasi makanan dan minuman, jadi teringat MBG dikaitkan ke sana. Ini dua teman-teman saya ini bisa dikatakan pengkritik MBG luar biasa garis keras. Kemarin sempat ada berbagai cerita soal MBG, terutama ketika Kepala BGN ditangkap melakukan korupsi. Yang korupsinya sudah diingatkan publik jauh hari sebenarnya kan. Nggak hanya satu kali ini. Lalu ada penggantinya, Bu Nani S. Deyang gitu ya. Juga dikritik, dianggap terlalu dramatis dan lain-lain. Tapi esensi sebenarnya teman-teman mengkritik MBG itu apa? Apakah dengan pergantian pimpinan ini sudah selesai terpenuhi atau tidak? Dari media lah dulu ya. Karena media ini, Fis, punya banyak penelitian soal itu dan Selios kan dianggap sebagai salah satu leadernya di MBG Watch ya. Benar. Nah ini kenapa belum puas juga sih, Matt? Langsung serius dah Bapak. Kita balik ke kopi lagi dah. Asik, masuknya dari kopi ya. Jadi ini ditraktir sama udah Ferry ya. Alright. Jadi ditraktir kopi. Ini minuman pakai uang udah Ferry. Jadi udah Ferry memberikan sesuatu, traktir kopi pakai uang sendiri. Jadi kita happy ya. Iya. Karena mulia, kedermawanannya luar biasa. Padahal uang Alright. Iya, jadi ditraktir udah Ferry pakai uang udah Ferry. Dermawan. Begitu juga di kampung-kampung dah, yang dermawan di kampung itu kan mereka pakai uang sendiri, ngasih makan tetangga gitu-gitu pakai uang sendiri. Sedekah ya. Sedekah. MBG ini beda dah. Karena logikanya kan memberikan uang makan rakyat. Tapi sebetulnya banyak masyarakat yang nggak sadar. Ini uang rakyat ya? Ini uang rakyat. MBG itu uang rakyat, bukan uangnya presiden. Bukan, iya. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan. Dari presiden? Dari presiden, karena ini adalah uang rakyat yang dimakan oleh rakyat. Nah ada masalahnya memang dah. Dalam proses memberikan uang makan, uang rakyat tadi, untuk makan rakyat, sebagian nggak dimakan rakyat. Sebagian dimakan oleh SPPG, pemilik oleh SPPG, kepala BGN. oleh kepala BGN gitu dah. Jadi motor. Iya, jadi menurut saya yang Jadi lebih mulia sekarang para dermawan di kampung-kampung kita itu dah. Mereka ngasih makan pakai duitnya dia sendiri. Tanpa kemudian ya mengakui bahwa berkoar-koar bahwa ini adalah uang saya. Sama kayak udah Ferry, ayo mau makan kopi, minum kopi gitu ya. Nah, Ya, Hafiz, kalau tadi media bilang bahwa ini uang rakyat. Nah, tapi apapun uang rakyat diperuntukkan untuk rakyat. Terus kenapa UI nggak puas sih? Ketika kita berbicara tentang apa yang Bang Media bilang terkait kemuliaan,
Saya yakin abang ngomong gini karena semua jubir pemerintah itu selalu ngomong bahwa MBG itu mulia. Kemarin saya berbicara dengan jubir pemerintah dari DPR tapi namanya Bang Bahtera Banong. Jubir pemerintah tapi dari Oh, bisa begitu ya? Bisa. Kontraknya di mana? Dia kontraknya di DPR apa di pemerintah? Konsep ketatanegaraan sudah Nah, udah. Saya kira full lah itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kemuliaan MBG yang sudah berkali-kali dipakai untuk narasi untuk melawan ketika kita menghentikan MBG, sebenarnya ini mencoba untuk kabur dari diskusi yang substantif gitu loh. Pun ketika argumentasinya hanya bahwa MBG itu mulia, ya ini gampang sekali saya bantah gitu loh. Saya akan bertanya gitu loh, lebih baik makan bergizi gratis atau pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, lebih mulia mana? Yang satunya lebih jelas gitu loh. Karena inilah yang menjadi masalah utama ketika diskursus yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah itu dibawa kabur oleh mereka. Mereka malah bawa-bawa tentang kalau misalnya MBG dihapus, gimana buat penyerapan lapangan kerja? Loh, pertanyaannya simpel. Emang MBG awal-awalnya buat penyerapan lapangan kerja? Kalau misalnya target 19 juta, Pis. kalau misalnya kalian se-concern itu kan dengan masalah lapangan kerja, buatnya kebijakan yang untuk menyerap lapangan kerja dong, bukan MBG. MBG kan kita harus lihat dari awal ya gitu. Dalam agenda settingnya sendiri itu menyatakan untuk stunting dan sebagainya. Sekarang malah sama mereka mencoba untuk dibawa kabur lagi. Apalagi yang paling saya sebel tuh adalah ketika dulu aku pernah Bung Soleh ditanyain tuntutan kami kan hentikan KDMP dan MBG. Dia bilang, terus kalau semisalnya dihentikan, gimana semua duit-duit yang dipakai, gimana SPPG-nya, gimana orang-orang yang lapangan kerja? Jawaban saya simpel, berarti dengan abang bertanya seperti itu, berarti abang tidak punya exit strategi dengan kebijakan tersebut dong. Nah jelas, ini semakin memperkuat argumentasi saya bahwa MBG semakin pantas saja buat dihentikan. Karena nggak siap sama sekali dalam policy cycle yang ada. Saya tidak bisa membayangkan ya, ada sebuah kebijakan yang nggak punya exit strategi, yang seolah-olah kebijakan ini akan selalu ada dan akan selalu benar. Berarti ini jelas menghilangkan ruang diskusi dan ruang untuk kita bisa mengkritik kebijakan tersebut. Iya. Gitu sih. Jadi ada problematika banyak hal di MBG. Tapi ada yang menarik soal UGM nih. Iya. Kemarin ada ahli dari UGM bilang begini. Ahli ada? Ahli ya? Iya. Ahli. Yang mengatakan ya nggak apa-apa uang pendidikan dipakai untuk MBG. Oh. Yang penting kan untuk siswa juga. Nah pendapat orang UGM gimana yang ahli ekonomi? Iya, ini nyambung juga ke Hafiz. Jadi Hafiz juga ya. Memang ada 3 orang dah yang terdampak positif karena MBG. Ya oke. Pertama. Tapi 1000 orang teraniaya gara-gara MBG ini. Iya, jadi kalau bicara MBG sekarang dikonflikkan kan horizontal dah antara pendukung SPPG ini dengan masyarakat luas. Ini nggak begini logikanya. Karena dari awal ini di set up oleh pemerintah dan Hafiz bilang tadi untuk lapangan kerja, tapi sebetulnya untuk menafkahi kawan-kawan politiknya gitu ya. Dibuat gimmick lah untuk gizi, lapangan kerja dan lain-lain. Padahal kalau bicara lapangan kerja, ini bahkan termasuk UI sekalipun dah, UGM juga banyak banget penganggurannya. Betul. Apalagi universitas-universitas lain dah. Jadi sekarang kalau sesuai data Sakernas dah butuh hampir 11 bulan dah untuk dapat pekerjaan setelah lulus. Dan mungkin orang berpikir, wah ini kan nggak ada hubungannya sama MBG. Ada hubungannya sama MBG. Karena MBG ini diambilkan dari dana pendidikan. Jadi expert ahli yang tadi dari UGM bilang nggak apa-apa, sebetulnya dia perlu turun ke bawah dah. Karena ahli yang terlalu tinggi di atas sana dah itu bukan ahli. Dah, apa namanya itu dah? Kakak media. Ayolah. Ayo bang. Aduh. Turun. Padahal beliau itu dulu dah yang nyambut kami waktu masuk UGM. Aktivis di zaman itu dah. Sekarang maaf masih ya. aktivis juga. Aktivis tapi cuman jalan berbeda gitu. Tapi ya kita hormatilah pandangan beliau. Tapi ada yang bakal berbahaya untuk kampus juga Fis. UGM ya. Kampus-kampus seluruhnya Oh, iya. kan mau dijadikan dapur tuh. Iya bener ya. SPPG Nah, baru. ada yang nanya dah memang UGM gimana mau bikin dapur nggak? Nggak mungkin UGM. Nggak ada. mungkin. UGM tuh jelas nggak mungkin. Kenapa? Mahasiswanya, dosennya yang juga sebagian itu sumbu pendek dan rasional ya. Dan rasional, UGM nggak akan ada dapur. Dan saya kira juga harusnya kampus-kampus lain juga berani.
Tapi pemerintah merasa, Matt, bahwa mereka sudah melakukan banyak hal yang baik. Dan bahkan sebagian dari mereka mengatakan Pak Prabowo ini punya niat baik. Nah itu gimana melihatnya? Mungkin udah pasti lebih kuat lah analisisnya. Ini pertanyaan menjebak. Iya. Tapi pertanyaan ini harus didiskusikan di banyak-banyak forum. Bahwa kadang kita terjebak pada isu moralitas. Niat baik gitu. Niat baik itu nggak cukup. Kalau cara melakukan niat baiknya salah, bahkan menjerumuskan, itu bahkan kalau dalam Islam itu udah haram juga jatuhnya gitu. Niat baik sholat dilakukan tapi wudhu nggak dipakai. Wudhu nggak dipakai gitu. Ya kayak Jadi, MBG tapi nggak ada implementasinya jelek sekali gitu. Jadi jangan masyarakat itu dinabobokkan dengan moralitas. Karena pada akhirnya yang didiskusikan masyarakat di rumah mereka adalah meja makan kayak gini Ini es jeruk 5.000 misalkan. Oh besok jangan beli es jeruk lagi. Kredit rumah naik. Air putih aja bawa dari rumah. Nah ini diskusi-diskusi yang nggak ada hubungan sama moralitas. Inilah yang harus dijawab pemerintah. Gimana caranya kelas menengah, kelas bawah itu bisa makan dengan layak. Jadi lampu tidak mati lagi. Lampu tidak mati lagi. Jangan ditarik-tarik. Saya memberikan makan rakyat Indonesia. Mungkin udah tahu di kampung kita sebelum Indonesia merdeka, masyarakat itu makan Sudah makan. Sudah makan. Kan ada istilah kan di kampung. Sebansek-banseknya, semiskin-miskinnya orang kita, tetap ada beras kan. Ya kalaupun Anda kaya kami tidak akan minta tolong. Kalau Anda pintar kami tidak mau bertanya juga. Jadi ya tingkatkan perekonomian masyarakat gitu. Meskipun ada banyak yang kelaparan gitu tapi masyarakat Indonesia bisa makan kok. Dan pemerintah tugasnya adalah supaya makanannya itu kualitasnya membaik dan jangan lupa keluarganya itu bisa kerja dengan layak sehingga bisa beli rendang yang enak bisa beli makanan yang enak, bisa masak sendiri dengan enak gitu ya. Cuman kan ini kan susah dikomunikasikan ke publik, nggak sederhana kan bahasanya. Dan mahasiswa step up bagus loh artikulasi mereka. Pada akhirnya, niat baik dan moralitas personal tidak selalu bisa menjadi ukuran sebuah kebijakan publik dianggap berhasil. Sebab negara tidak bekerja berdasarkan siapa yang terlihat paling tulus, paling dermawan, atau paling bermoral. Kebijakan publik harus berdiri di atas aturan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas harus tergambar dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sebab ketika moralitas personal bercampur dengan kekuasaan, kritik bisa dianggap sebagai serangan, pertanyaan bisa dianggap sebagai tidak berpihak, dan kebijakan yang seharusnya diuji justru dipaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Relasi negara dan warganya terasa kian hambar. Dalam konteks yang diperdebatkan oleh Mas Budi dan teman-teman mahasiswa, misalnya program MBG, kan sudah ada fakta korupsi, ada kegagalan di beberapa SPPG, ada yang keracunan, dan lain-lain. Kenapa tidak setuju dengan pilihan mahasiswa untuk menghentikan sementara MBG, melakukan evaluasi yang serius, sehingga program itu terwujud dengan baik dan orang memuji Pak Prabowo. Nah, kalau itu posisinya, aku di belakang mahasiswa. Ya, tapi kan kalau kita nggak melakukan itu, sekarang kan sudah melakukan. Nggak, baru bilang pokoknya lanjut. Moratorium. Lanjut dalam pengertian setelah ada review, setelah ada evaluasi, pembenahan, dan Pak Bu Nani sudah berbicara juga akan mengaktifasi kantin sekolah. Itu benar. Kalau bicara soal itu, lah kenapa Mas Budi nggak menyampaikan itu lebih dalam di UGM kemarin? Kita belum sampai ke sana, omongannya tiba-tiba dibubarkan.
Ya lama betul sih dengar Pak Nusron, makanya hilang Nusron. substansi. Janganlah kamu mengkambing kita Pak Nusron. Waduh. Ini saya 2000 kamu setelah ini kamu harus ngajak makan dengan Pak Nusron loh. Jangan saya. 2024. Kalau masalah di Pak Nusron kamu harus belajar Pak Nusron bukan dengan saya. 2024 udah lewat, masih juga capres-capres kan di depan UGM lagi. Jadi akhirnya substansi persoalan kan seringkali tidak terdeliver. Nanti saya dengan sampaikan baik. pada Pak Nusron. Tapi saya tahu Pak Nusron tuh orangnya memang suka bercanda. Sama Pak Nusron, mana yang lebih senior, Mas Budi? Rasanya saya sedikit di atasnya. Di atas. Ya, saya lupa Pak Nusron angkatan. Coba cek angkatan berapa? Yang di bawah, yang gitu-gitu agak sengak harus dipanggil nama, Mas. Apa? Nus ya, gitu ya. Enggak dong. Ya kan sama-sama menteri. Enggak lah, Kabinet. dirimu senior kok. Kalau enggak legal. Enggak, nih. Anak-anak UGM punya gerakan soal egalitarianisme. Heeh. Dan selalu panggil nama, bahkan kadang-kadang dosen dipanggil nama. Tuh Uceng tuh punya kealpan etik tersendiri anak-anak. Kalau UGM. saya suka manggil teman-teman saya Bung. Iya, maksudnya kenapa nggak panggil Bung Nus? Oke, nanti saya sampaikan. Oke, Bung Nus. Bung Nus. Bung Nusron atau Gus Nusron. 73 tahun di bawah saya. Oke. 3 tahun di bawah saya. Oh, jauh sekali. 3 tahun udah banyak. Oh, jauh. Di kampus dia harus menghormati BS tuh. Tapi dia Di PhD. Hah? Dia doktor, segala studi doktor. Kalau saya kan enggak. Masa kita diskusikan itu? Ya, enggak. Perlu kita perpanjang soal itu. Nah, Oke. Mas, kalau sekarang dirimu memilih melakukan dialog-dialog seperti ini, oke. Tapi kan banyak hal yang harusnya dirimu lebih masuk. Apa tuh misalnya? Kenapa harus bercerita berbeda pandangan terus? Kenapa tidak kemudian merespon dengan menerima evaluasi publik, kritik publik, dan dirimu pastikan pemerintah menjalankan? Kenapa kesan yang saya tangkap pemerintah sedang berupaya membela dirinya terus tak henti-henti? Kenapa tidak coba menampung, mengevaluasi? Kan salah satu konsep membuat lawan gigit jari adalah melaksanakan sesuatu dengan berhasil. Pasti. Nah, kenapa tidak nampung aspirasi, eksekusi dengan baik, berhasil, dan semua orang akan senang? Karena ini adalah sorotan khususnya MBG, saya akan bilang sama Bu Nani agar ya kalau perlu nanti dengan saya temanin, ya kan? Untuk bicara dengan komunitas-komunitas kampus atau komunitas-komunitas NGO, ya kan? Udah kali ini bisa diterima nggak? Oke. Kan? Tapi Mas Budi terima nggak kalau pandangan publik Bu Nani terlalu banyak dramanya? Drama gimana ya? Nangisnya. Gini, saya kenal dia lama. Ah, Dia itu kalau rapat dengan saya juga nangis juga. bukan tidak harus nangis, emosional. Memang ya itu saya tidak mungkin dong kemudian hanya karena dia seperti itu kemudian kita anggap dia tidak layak menjabat apapun. Kan Tapi- nggak mungkin juga. Itu gayanya masing-masing orang gaya lah. Di mata publik, Mas Budi. Oh gitu. Kan yang begitu kan harus dikurangi kan. Dan di titik tertentu orang khawatir jangan-jangan nanti nangis-nangis ujung-ujungnya salah lagi. Oh ya, oke, nanti saya sampaikan. Tapi saya akan ajak sama Bu Nani. Bu Nani, ayo. Fight ya. Bukan fight. Dialog dengan Iya, komunitas mahasiswa. Dialog dengan komunitas NGO, nggak masalah. Saya akan ngomong sama Bu Nani. Oke. Saya akan ngomong, ayo Bu Nani, sama-sama saya. Ayo, berdua. Itu data-data dari teman-teman MBG Watch didengar nggak sama Bu Nani dan pemerintah? Terakhir saya ketemu dengan Bu Nani itu saat pelantikan sebagai kepala BGN di istana. Bu Nani cerita sama saya gini. Kebetulan ada Ibu Agustin, ex wakil kepala BPKP ya, jago audit lah ya. Ada ngomong, kita bisa sepakat, Mas, kita akan review dulu nih. Kita akan akan review, kita akan fokus pada peningkatan kualitas. Baik kualitas di hilirnya penyajiannya maupun kualitas rantai pasok supply chain-nya dari para produsen-produsen rakyat. Ya bagus Bu Nani, kan Bu Nani kan dulu waktu masih wakil kepala BP Tasken kan kita sama-sama menyusun rencana hidup percepatan pengatasan kemiskinan. Artinya konsep itu sudah kita tarik chain-nya, supply chain-nya dari hulu sampai hilirnya. Ya karena Bu Nani sekarang kepala BGN, kalau bisa ini ya segera dilaksanakan dan oke, artinya akan ada evaluasi. Ini menarik. Sekarang BGN sedang melakukan review, evaluasi, moratorium dan sudah melibatkan civil society lebih banyak lagi, termasuk kantin sekolah segala macam. Sekarang saatnya menurut saya
diundang saja. Nanti diundang saya juga, nggak apa-apa dengan Bu Nani dan saya atau sekali-kali Bu Nani dengan Pak siapa. Karena Anda komunikasinya jauh lebih baik ya? Jangan juga. Nah, siapa nanti? Khawatir dengan Bu Nani yang kelepasan ya? enggak, tidak harus saya. Atau nangis ya? Tidak harus saya. Tidak harus saya. Tidak harus Oke. saya. Tapi saya akan menemani, kalau yang diundang saya akan menemani. Ya. Khawatir pasti itu. Kelepasan kan nangisnya. Sudah dihapus kan sudah jadi pejabat negara. Op.